Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita semua. Alhamdulillah, saya lihat selain warga di sini, pengajian kita juga didatangi. Ada jamaah dari Pecinongan, ada dari Palangga. Ya. Berarti sudah mulai juga banyak yang kenal pengajian kita di sini. Jadi kalau pas waktunya bisa singgah. Dulu kita sudah menyelesaikan sholat duha, maka kita lanjut pada sholat tahiyatul masjid. Tahiyah artinya penghormatan. Ya. Biasa orang mengatakan, ya, saya menyapa bapak-bapak, ibu-ibu bi tahiyatil Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salam itu adalah penghormatan dalam Islam. Isinya adalah doa. Kalau kita bertemu dengan saudara kita, kita menghormati dengan bi tahiyatil Islam, dengan penghormatan, dengan memberi salam ketika kita bertemu. Ketika kita masuk masjid, maka kita juga menghormati masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum sebelum sholat 2 rakaat. Dalil ini menjadi dasar kemasyru'an dari sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada beberapa hal sehingga sholat tahiyatul masjid itu tidak disyariatkan. Ya. Pertama adalah orang yang masuk masjid langsung duduk.
dan duduknya itu sudah lama. Kalau duduknya baru beberapa saat, maka boleh dia berdiri untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi kenapa dulu itu menggugurkan? Karena ada nahyu fala yajlis, maka janganlah duduk hatta yusalli rak'atain, hingga sholat 2 rakaat. Jadi kemasruhan daripada salat tahiyatul masjid kalau kita belum duduk. Tapi sepertinya ada juga paham, iya nanta mari masigi kami peru baji-baji nampa menteng asambaya. Nah, sepertinya amalia ini tidak sesuai dengan hadis tadi. Bahkan bukan cuma tidak sesuai, terkesan kontras dengan dalil tadi. Ada yang pernah bertanya kepada saya dan saya tanyakan dalilnya. Katanya, iya Pak Bena nih, pauang kita dalilnya kalau kita betul-betul mau ikut. Jadi kalau kita sudah berjanji mau ikut, nampak ini pauang dalilnya. Iya. Saya katakan tidak bisa juga begitu, karena sudah ada dalil yang kontras. Jadi kalau ada dalil yang seperti itu disampaikan dulu, kita timbang. Ya, kalau terjadi ta'arud, apakah tarikul jam'i wa taufiq, ya, atau kita tarikul tarjih atau tawakuf. Tapi nakana tina mengaku bagi bila minaun apa kita dalil. Ya. Nah, itu tidak boleh karena sudah ada dalil yang kontras. Jadi kalau ada dalilnya harus ditimbang dulu, yang mana yang lebih sahih, yang mana yang lebih kuat. Nah, kalau duduknya baru sejenak masih boleh. Dalam hadis rawahul Bukhari nomor hadis 930 dan rawahul Muslim nomor hadis 875, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, yakhtubu yaumal jumu'ah. Lalu datang rajulun, seorang laki-laki, duduk. Lalu Nabi bertanya, "Ashallaita? Sudahkah engkau salat?" Maka dia menjawab, "La." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kum farqa." Nabi mengatakan, "Berdiri dan rukunlah." Maksudnya berdiri dan salatlah. Ya. Jadi hadits ini rawahul Bukhari wa Muslim. Iya. Jadi tentu fikih haditsnya ini, salah satu fikih haditsnya adalah kalau belum lama duduk masih bisa salat tahiyatul masjid. Iya. Karena ini terjadi di sisi Nabi dan juga perintah Nabi. Orang itu sudah duduk tapi masih disuruh berdiri untuk salat tahiyatul masjid, sehingga dicoba ulama menjam'i fala yajlis hatta yusalli rak'atain, jangan duduk sebelum salat. Dengan hadits ini berarti hadits ini bisa menjadi taksis bahwa orang yang duduknya baru sebentar masih bisa bangkit untuk tahiyatul masjid. Kecuali munasallu mimempo la kusum mimempo ikan da Jawa tari-tari pangatalung batu, ya, nampero salat tahiyatul masjid, ya, tentu tena mona dekat waktunya sudah lama. Kemudian dalam Al-Majmu'
Imam An-Nawawi berkata, kalau orang itu lupa dan duduk selama belum lama, maka masih disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Seperti itu. Nah, ini lupa. Kemudian selanjutnya yang kedua yang menggugurkan salat tahiyatul masjid adalah orang yang keluar masuk. Orang yang keluar masuk berulang-ulang dalam waktu yang berdekatan. Ya. Menurut mazhab Abu Hanifah, kalau keluar masuknya terulang-ulang maka mencukupi satu kali. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Imam An-Nawawi, kalau ulama mutaakhir termasuk Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di rahimakumullah berkata, walaupun keluar masuk bisa tetap sering tahiyatul masjid. Maka sepertinya jalan tengahnya, kalau keluar masuknya itu tidak terlalu berdempetan, misalnya setengah jam baru masuk, maka tahiyatul masjid. Tapi kalau terlalu berdempetan, misalnya tunjama masih suruhnya lesing, tame salat tahiyatul masjid geseng, suruhnya le paku, tame salat tahiyatul masjid geseng, suruhnya le palu-palu, tame tahiyatul masjid geseng. Berarti ya tidak pada luhur nakul pin 20 tahiyatul masjid. Ya, karena suruh tamenya lesing. Ya. Berarti kedua perbedaan ini kita ambil saja rentangnya. Kalau terlalu berdekatan, maka ya seperti itulah mungkin yang dimaksud oleh mazhab Abu Hanifah. Ya, tetapi kalau tidak terlalu berdekatan, setengah jam, 1 jam, ya maka boleh tahiyatul masjid. Yang ketiga, yang menjadikan salat tahiyatul masjid gugur kemasyru'annya adalah orang masuk ke masjid pas salat sudah iqamat. Iya. Jadi orang masuk ke masjid salat pas di iqamat. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza uqimatis shalah." Ya. Dan apabila salat sudah diiqamat, fala sholata illal maktubah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Berarti bukan cuma tahiyatul masjid yang gugur. Ya, jangan makin lagi qabliyah, jangan makin lagi salat sunnah wudu, jangan makin lagi tahiyatul masjid. Ya. Tetapi karena tahiyatul masjid juga gugur kemasyru'annya, sehingga dimasukkan bahwa salah satu yang menggugurkan kemasyru'an daripada salat tahiyatul masjid adalah masuk di masjid salat sudah diiqamat. Lebih-lebih kalau sudah baca Al-Fatihah, lebih-lebih kalau sudah salat, ya maka sudah gugur kemasyru'annya. Kemudian yang keempat adalah masuk ke masjid ketika khutbah Jumat hampir selesai. Seperti itu Nabi ketika berkhutbah dan ada ya wajah fulan dan datang fulan dan disuruh berdiri, belum hampir selesai. Mungkin masih awal-awal. Kene mantong jat tahu kata biri pipu pusu khutbah yang pertama. Tipe jebat tu. Engka kalau gore pantara. Ya. Abiri pipu pusu khutbah pertama nampantama. Ya. Kana-kana khutbah kedua bodoh-bodoh. Engka libatong ini tabar sedeh khatib. Ya, ni anekdot kulang ngere anja khatib kana sing kana jaya pakaluri pantareng.
maka dia memperpendek khutbah pertama. Pupus khutbah pertama gasing yang tam. Ingat panalak bang khutbah kedua. Nah karena pakaluru kan ampanane hati patabaan. Iya. Makanya nampan ini antabe kudu. Iya. Jadi kalau kita perkirakan angkana nampai pit larukku laleba menje khutbah ya, maka tidak usah kita sholat tahiyatul masjid. Tapi kada ada nahyu duduk fala yajlis hatta yusalli rakatain, walaupun nahyunya ini tidak sampai tahrim ya, hanya tanzih. Andaikan nahyunya ini tahrim, maka salat tahiyatul masjid itu wajib. Tetapi karena nahyunya tanzih, sehingga tahiyatul masjid itu menjadi sunnat. Jadi kalau begitu berarti berdiri mah kita menunggu. Iya, punna segede duduk mamun aleba khutbah ya. Iya. Tapi ini terjadi ketika kita darurat. Iya, jangan dibiasakan nanti mau khutbah selesai apa pertama kiam menteng. Iya. Selanjutnya yang kelima, salat tahiyatul masjid itu tidak dilaksanakan ketika kita masuk Masjidil Haram untuk tawaf. Berbeda kalau kita masuk ke Masjidil Haram untuk misalnya sudah tinggal di sana dan taklim di dalam Masjidil Haram dan sebagainya, tetap salat sunnat. Khusus tawaf memang ada hadits bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya masuk tawaf itu tidak tahiyatul masjid, tetapi langsung tawaf. Ada yang mengatakan seluruh orang yang masuk Masjid Haram itu tidak tahiyatul masjid tapi lemah, sehingga yang tidak tahiyatul masjid yang langsung tawaf. Ya memang ada ini yang hadits yang mengatakan tahiyatul bait at-tawaf, tahiyat bagi Baitullah Ka'bah adalah tawaf. Tapi menurut Albani haditsnya ini lemah, sehingga tidak bisa dianggap seluruh orang masuk di situ tidak tahiyatul masjid. Ya. Sehingga jumhur ulama fikih mengatakan kalau dia ingin tawaf maka tidak tahiyatul masjid. Tapi kalau memang sudah lama di situ mau pengajian dan sebagainya, ya bukan untuk tawaf, maka tetap melakukan salat tahiyatul masjid. Saya kira ini pengantar dengan pembahasan kita sekarang adalah salat tahiyatul masjid. Bagi yang ingin bertanya disilahkan. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Memang semakin banyak berpartisipasi dalam pengajian kita, semakin bagus. Iya. Supaya lebih interaktif. Penanya pertama, Haji Siala. Masya Allah ada 3 pertanyaannya. Pertanyaan pertama, salat subuh 3 menit lagi sudah iqamat. Mau 2 salat sunat tahiyatul masjid dengan salat qabliyah sudah tidak bisa. Bagaimana jalan keluarnya? Apakah tahiyatul masjid saja atau salat sunat sebelum subuh? Sebagian ulama mengatakan salat tahiyatul masjid dengan qabliyah itu bisa saja digabung karena dia gaira maqsuda lizzatih. Iya. Dia gaira maqsuda lizzatih. Jadi sebagian ulama bisa kita searching di internet akan disebut nama-namanya, ya. Itu membolehkan.
Iya, dua sholat digabung di dua sholat. Tapi kalau misalnya tidak digabung, sebenarnya walaupun kita langsung salat sunnat qabliyah, itu kita sudah tidak melanggar hadis. Karena hadis hanya mengatakan fala yajlis hatta yusalli. Jangan duduk sebelum salat. Kata-kata tahiyatul masjid itu adalah nama salat yang lahir dari ulama. Jadi ada terminologi nama salat sunnat lahir dari hadis, ada lahir dari ayat, dan ada lahir di ulama. Salat tahajud ada dalam terminologi Al-Quran, fatahajjat bihi. Salat lail ada dalam hadis, qiyamul lail, salatul lail. Salat witir terminologi hadis, ya. Salat tahiyatul masjid tidak ada hadis yang menyebut namanya tahiyatul masjid. Hanya ulama yang memberi nama. Iya. Kalau kita langsung salat sunnat 2 rakaat sebelum subuh, maka kita sudah mengamalkan hadis tentang tahiyatul masjid. Karena hadisnya itu mengatakan jangan duduk sebelum salat. Iya, jadi andaikan kita pilih salat sunnat 2 rakaat sebelum subuh sudah tidak melanggar. Iya. Dan kemungkinannya kalau hanya pilih salah satunya, banyak pilih itu karena rakataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh digabung saja karena dia gairah maqsudah lizzatih. Yang kedua, sepertinya terjadi kontradiktif dalam istilah hadis, namanya ta'arud. Itu kontradiktif, ta'arud. Perbedaan dalam hadis itu bisa karena tanawwu, bisa karena ta'arud ad-dilalah. Perbedaan dalam hadis itu pertama bisa karena tanawwu, keduanya boleh. Misalnya hadis Bukhari Muslim mengatakan yarfa'u yadai hazman kibai, takbir itu sejajar dengan bahu. Dalam hadis lain masih Bukhari Muslim hatta yuhaziya bihima uzunai, sampai ibu jari sejajar dengan daun telinga. Ini bukan kontradiktif atau ta'arud, ini adalah tanawwu. Iya, jadi perbedaan itu bisa karena tanawwu fil ibadah, bisa karena ta'arud ad-dilalah. Iya, jadi dalam hal ini tanawwu fil ibadah dua-duanya boleh. Silahkan pilih. Nah, tapi ini memang maknanya seperti kontradiktif, kontras atau ta'arud. Fala yajlis hatta yusalli rakatain. Jangan duduk sebelum salat. Iya. Maka dianggap ini adalah dalil umum. Sa boleh-bolehna kira amal kengin dalil umum bahwa jangan kita duduk sebelum salat tahiyatul masjid, sebelum salat, kecuali 5 tadi yang sudah menggugurkan. Nah, tapi kalau ada tidak jadi 5 tadi yang menggugurkan, tak kalupaan aja atau tidak naseng, kemudian ada yang menyampaikan, maka dia masih bisa salat sunnat. Nah, keumuman hadis tadi sudah ditaksis, ya, kecuali duduknya barusan. Dalil yang mentaksis ini juga hadis rawahul Bukhari Muslim. Taksis itu begini, misalnya ada diharamkan bangkai, itu kaidah umum. Ada taksis diharamkan bangkai kecuali bangkai ikan dengan bangkai belalang. Ini tidak kontradiktif. Memang dalil yang mengatakan diharamkan bangkai itu umum. Yang mengatakan kecuali bangkai ikan dengan bangkai belalang itu namanya taksis, pengecualian. Jadi
Kalau sudah duduk, gugur kebolehannya salat tahiyatul masjid, kecuali duduknya baru sebentar. Sama tadi, bangkai haram, kecuali bangkai ikan dengan belalang. Dan menurut para ulama, ini maha pemurahnya Allah terhadap manusia. Punna haram nganja bangkai juku kah? Bala saya tahu nyambal juku kat. Rasa cakalang bismillahirrahmanirrahim. Rasa jula bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi punna saya ingin lure na rasa. Bala saya kata punna saya ingin lure na sambal dengan nganja lure bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi itu ada masyakkah, sehingga taksis untuk bangkai ikan itu adalah karena terjadi masyakkah. Dan inilah kemurahan Allah. Ya, Allah memberikan keringanan kepada kita. Jadi bukan kontradiktif, tapi memberikan pengecualian. Jadi tidak duduk dulu sebelum tahiyatul masjid, kecuali ada yang lupa, maka kalau duduknya belum lama masih boleh. Ya, itu haditsnya sahih. Pertanyaan ketiga dari Ajia, bisakah salat tahiyatul masjid di depan khatib? Jadi khatib kin rene, ian rene. Nah, secara syariat salatnya sah, tetapi kalau bisa dihindari. Kenapa bisa dihindari? Pertama, kemungkinannya tidak khusus salatnya. Amma aja nih bilang ngiritongi, apalagi khatibnya sementara bersemangat. Ya, kan khatib itu kadang ada mimik dan sebagainya. Ya. Yang kedua, bisa mengganggu kehusukan orang yang mendengar. Pasti niat punya ina aja sampai halangi kamu jine khatib. Jadi salatnya sah, tapi sepertinya lebih bagus mencari tempat apalagi yang bersutra supaya tidak ada yang gangguan-gangguan. Ya. Jadi ini kan dia bisa terganggu dan bisa mengganggu. Ya, ada orang yang merasa paling kurang, ada orang yang merasa terganggu. Iya. Iya, betul. Jadi bisa mengganggu, bisa diganggu dan bisa mengganggu. Itu dalam kaidah ad-darara yuzalu. Pada prinsipnya kemudaratan ditinggalkan, karena bisa ada kemudaratan karena tidak khusus salatnya. Kaidah lain mengatakan la darara wala dirara. Iya, jangan menzalimi diri dan jangan menzalimi orang lain, jangan mengganggu dirinya dan jangan mengganggu orang lain. Ini kan bisa terganggu. Iya, jadi lebih bagus mengambil tempat yang lain. Pertanyaan selanjutnya, Ajia, bisakah salat rawatib setelah tahiyatul masjid? Jawabannya bisa selama waktu masih ada. Ya. Jadi jawabannya bisa selama waktu masih ada. Misalnya lohor, oh kalau hari Jumat, bisakah salat rawatib setelah tahiyatul masjid? Di hari Jumat itu ada diskusi, ada rawatib atau tidak. Untuk qobliyah, untuk ba'diyah ada haditsnya. Memang ada haditsnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau Jumat itu salat mutlak, kalau dia sebelumnya salat mutlak. Jadi pun nabattu kiri tetes 10 setre atau setengah 12 nakibat tuntama salat tahiyatul masjid. Setelah itu boleh dilanjutkan dengan salat mutlak sampai khatib naik atau sampai pengumuman. Jadi bagi yang mengatakan tidak ada
qabliyah atau rawatib qabliyah sebelum Jumat, maka setelah, kalau cepat datang setelah tahiyatul masjid boleh salat mutlak 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam, tambah lagi 2 rakaat salam. Kalau menurut kitab-kitab sampai khatib naik. Tapi kemana karena penjelasan sebelum khatib kah? Boleh sampai penjelasan, ya, sampai pengumuman. Ya. Kalau sudah khutbah, mencukupi tahiyatul masjid yang rakaatain khafifatain, 2 rakaat ringan-ringan. Setelah itu jangan lagi salat mutlak. Iya, jangan lagi kalau sudah khutbah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana itu salat 2 rakaat sebelum maghrib? 2 rakaat sebelum maghrib ada haditsnya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak dianggap muakkadah. Ya. Karena muakkadah menurut hadits 10 rakaat, hadits lain 12 rakaat, hadits lain 14 rakaat, baik versi 10 rakaat menurut Abdullah Ibnu Umar, kemudian 12 rakaat menurut versi Ummu Habibah, zaujin Nabi, salah satu istri Nabi, maupun 14 rakaat, itu semuanya tidak dimasukkan 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi bukan berarti tidak ada salat sunat sebelum maghrib, ada haditsnya. Ya, sallu rakataini qoblal maghrib, bahkan 3 kali dalam hadits diulang, rakataini qoblal maghrib, rakataini qoblal maghrib. Baru ada hadis sambungannya liman syaa. Ya, seperti itu. Kami belum pernah temukan bahwa Nabi melakukannya. Hadis menemukan hadis bahwa Nabi melakukannya. Beda dengan 10, 12 dan 14. Tapi ada hadis sahih, para sahabat mencari tiang-tiang untuk melakukannya. Iya, seperti itu. Ya, jadi itu lahir pertanyaan tadi. Konsekuensinya kalau tidak ada jadi langsung mau iqamat. Kalau itu kelanjutannya. Kalau ada dikasih dulu waktu. Nah, sebagian imam mazhab mengatakan bagus. Tapi ada imam mazhab mengatakan, bahkan ada imam mazhab sampai mengatakan makruh, karena membuat kita terlewatkan waktu awal yang utama untuk salat maghrib. Ada juga pendapat seperti itu. Iya, kalau saya kasih saja waktu, tapi jangan terlalu lama, supaya karena memang waktu maghrib itu sangat tipis. Iya, sangat tipis. Iya, jadi dalam hal ini memang ada ikhtilaf. Kalau saya cukup menghargai, ada yang langsung iqamat, oh berarti begini alur pemikirannya. Ada yang kasih waktu, oh berarti alur pemikirannya begini. Iya, seperti itu. Iya. Kalau ada waktu, boleh kita sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Kalau memang ada waktu. Keutamaan tahiyatul masjid. Nah, berarti di sana. Karena sudah masuk waktu ini saya balap-balap. Jadi tahiyatul masjid itu karena dia sunnah, maka membuat kita berpahala. Ya. Jadi mendapatkan pahala itu keutamaan. Ya, mendapatkan pahala itu keutamaan. Duit lagi nelengkin keutamaan, apalagi punah pahala nelengkin. Ya, jadi ya. Kemudian tahiyatul masjid sesudah azan. Jawabannya boleh saja. Memang salat rawatib itu sesudah azan.
Tapi bukan berarti tahiyatul masjid tidak boleh sesudah azan. Iya. Jadi tuntunan misalnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam rakataini qabla subhi idza sami'a azan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunat sebelum subuh 2 rakaat itu setelah mendengarkan azan. Jadi memang rawatib setelah azan. Tetapi bukan berarti tidak bisa orang tahiyatul masjid sesudah azan. Boleh saja. Iya, boleh saja. Tahiyatul masjid itu kapan kita? Pagi, sore, siang, malam, sebelum azan, sesudah azan, selama bukan yang 5 tadi. Belum diiqamat, belum salat, belum apa dan seterusnya. Iya. Saya kira demikian. Bahkan itu hadis Bukhari Muslim tadi, Nabi khutbah, ada datang disuruh salat tahiyatul masjid, itu Nabi khutbah berarti sudah azan. Iya kan, innan nida'a ya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalam seruan di sisi Nabi untuk Jumat, azan pertama ketika khatib sudah berada di atas, itu di sisi Nabi. Nanti di zamannya Utsman baru ada pergeseran. Jadi hadis tadi yang Bukhari Muslim itu Nabi menyuruh fulan salat tahiyatul masjid setelah azan, sehingga hadis itu menjadi dasar bahwa setelah azan boleh saja salat tahiyatul masjid selama ada waktu. Saya kira demikian untuk pembahasan salat tahiyatul masjid. Ya, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.